Sobat Bintang, ketika dalam perjalanan dan berada di persimpangan jalan, pernahkah kita bingung memilih jalan mana? Mau belok ke kiri atau ke kanan? Tentunya, kita hanya bisa pilih salah satu saja, bukan? Atau misal, ada siswa namanya Dino. Menjelang semester 2, ia berencana ikut ekskul di sekolahnya. Kalau ia ikut ekskul sepak bola, maka ia akan beli sepatu bola. Tapi, kalau ia ikut ekskul paskibra, yang ia beli adalah sepatu pantofel. Nah, semester 2, Dino ternyata nggak beli keduanya. Apa yang bisa kita simpulkan dari cerita Dino ini? Nah, ilustrasi-ilustrasi tadi ada hubungannya dengan sebagian metode simpulan implikasi, yaitu silogisme disjungsi dan implikasi campuran. Apakah itu? Yuk kita simak penjelasannya. Sobat Bintang. Nggak sadar ini lagi di musim hujan. Mau nggak mau, kita akan menunda keinginan kita dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Bintang? Semoga sehat selalu ya. Bertemu kembali bersama Kak Suhe di video penalaran umum. Kali ini kita akan melanjutkan topik simpulan implikasi dari video sebelumnya. Simpulan implikasi yang sudah kita pelajari di video sebelumnya yaitu modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Kali ini kita akan bahas silogisme disjungsi dan implikasi campuran. Nah, Sobat Bintang, di ilustrasi awal video tadi, kita cuma bisa memilih satu jalan ketika menghadapi persimpangan jalan. Pemilihan satu jalan itu, jika dikaitkan dengan implikasi, dinamakan dengan silogisme disjungsi. Dalam silogisme disjungsi, kita diberikan dua pernyataan. Dan salah satu pernyataan akan menjadi simpulan. Silogisme disjungsi ditandai dengan kata atau. Silogisme disjungsi berlaku rumus jika terjadi P atau Q untuk premis pertama dan jika premis kedua tidak terjadi P atau negasi P, maka simpulannya terjadi Q. Begitu juga sebaliknya. Jika terjadi P atau Q untuk premis pertama dan jika premis kedua tidak terjadi Q atau negasi Q, maka simpulannya terjadi P. Dalam premis jalan ke kanan atau ke kiri, pernyataan jalan ke kanan adalah P, sedangkan jalan ke kiri adalah Q. Jika kita memilih ke kanan, maka ke kiri tidak mungkin kita lalui. Artinya, tidak terjadi Q atau negasi Q sebagai premis kedua. Maka, terjadi P sebagai simpulan. Kemungkinan lain dari silogisme disjungsi yaitu jika terjadi P atau Q untuk premis pertama dan jika premis kedua terjadi P, maka simpulannya tidak terjadi Q atau negasi Q. Berlaku juga sebaliknya ya sobat, yaitu jika terjadi P atau Q untuk premis pertama dan jika premis kedua terjadi Q, maka simpulannya tidak terjadi P atau negasi P. Konsep ini coba Sobat Bintang masukkan ke premis tadi ya, yaitu jalan ke kanan atau ke kiri. Jika kita memilih ke kanan, maka terjadi P. Simpulannya tidak terjadi Q atau negasi Q, yaitu tidak belok ke kiri. Sekarang kita lihat soal SBMPTN 2016.
Premis pertama terdapat kalimat, pada hari Minggu lalu di Kampung Bambu terjadi tindak kejahatan berupa perampokan atau pencurian, meskipun keamanan kampung ditingkatkan. Terjadi tindak kejahatan berupa perampokan merupakan pernyataan P-nya. Dan terjadi tindak kejahatan berupa pencurian merupakan pernyataan Q-nya. Premis kedua terdapat kalimat, ternyata di Kampung Bambu tidak pernah terjadi perampokan. Ini adalah negasi P atau tidak terjadi P. Sehingga simpulannya adalah terjadi Q atau terjadi pencurian. Maka pilihan C yang tepat. Sobat Bintang, berikutnya mengenai implikasi campuran. Implikasi campuran merupakan penarikan simpulan implikasi dengan menggabungkan beberapa jenis simpulan, misalnya disjungsi dan modus tollens. Sobat Bintang, di awal video tadi ada ilustrasi apa yang ingin Dino ikuti di semester 2. Ilustrasi ini merupakan soal SBMPTN tahun 2018 loh. Yuk kita jawab sama-sama. Premis pertama tertulis, jika ia mengikuti ekskul sepak bola, ia memberi sepatu bola. Dan jika ia mengikuti ekskul paskibra, ia memberi sepatu pantofel. Premis kedua tertulis, Dino tidak memberi sepatu bola atau sepatu pantofel. Untuk premis kedua, kita pecah ya. Ada pernyataan, Dino tidak memberi sepatu bola. Dan ada pernyataan, Dino tidak memberi sepatu pantofel, yang dihubungkan dengan kata atau. Sekarang kita cari simpulannya masing-masing premis. Pernyataan, jika ia mengikuti ekskul sepak bola sebagai P. Pernyataan, ia memberi sepatu bola sebagai Q. Sedangkan pernyataan Dino tidak memberi sepatu bola sebagai negasi Q. Maka, sesuai modus tollens, simpulannya adalah negasi P, yaitu Dino tidak mengikuti ekskul sepak bola. Berikutnya, pernyataan jika ia mengikuti ekskul paskibra sebagai P. Pernyataan ia memberi sepatu pantofel sebagai Q. Sedangkan pernyataan Dino tidak memberi sepatu pantofel sebagai negasi Q. Maka, sesuai modus tollens, simpulannya adalah negasi P, yaitu Dino tidak mengikuti ekskul paskibra. Selanjutnya, kita gabungkan dua simpulan tersebut dengan kata atau. Maka menjadi Dino tidak mengikuti ekskul sepak bola atau paskibra. Jawaban D yang tepat. Ini merupakan gabungan antara silogisme disjungsi dan modus tollens. Sobat Bintang, apakah sudah paham silogisme disjungsi dan campuran? Sekarang kita review kembali ya. Dalam modus ponens berlaku rumus, misal premis pertama, jika terjadi P, maka terjadi Q. Dan jika premis kedua juga terjadi P, maka simpulannya pasti terjadi Q lagi. Dalam modus tollens berlaku rumus, misal premis pertama, jika terjadi P, maka Q. Dan premis kedua ternyata tidak terjadi Q, atau kita sebut sebagai negasi Q. Maka simpulannya tidak terjadi P, atau istilahnya negasi P. Silogisme secara sederhana dapat dikatakan sebagai penarikan hubungan sebab akibat yang berantai. Pada premis pertama tertulis, jika P maka Q. Premis kedua tertulis,
Jika Ki, maka L. Untuk mendapatkan simpulannya, kalimat Ki kita hilangkan. Maka menjadi jika P, maka L. Silogisme disjungsi berlaku rumus jika terjadi P atau Q untuk premis pertama, dan jika premis kedua tidak terjadi P atau negasi P, maka simpulannya terjadi Q. Begitu juga sebaliknya, jika terjadi P atau Q untuk premis pertama, dan jika premis kedua tidak terjadi Q atau negasi Q, maka simpulannya terjadi P. Kemungkinan lain dari silogisme disjungsi yaitu jika terjadi P atau Q untuk premis pertama, dan jika premis kedua terjadi P, maka simpulannya tidak terjadi Q atau negasi Q. Berlaku juga sebaliknya ya sobat, yaitu jika terjadi P atau Q untuk premis pertama, dan jika premis kedua terjadi Q, maka simpulannya tidak terjadi P atau negasi P. Sobat Bintang, semoga review materi tadi bermanfaat agar sobat paham cakupan materi simpulan implikasi ini. Sekarang kita coba berlatih yuk. Sobat Bintang, sudah dibaca teks dan pertanyaannya? Kira-kira, Sobat Bintang menggunakan apa untuk menjawab soal tersebut? Ya, benar sekali. Kita gunakan silogisme disjungsi, modus ponens, dan modus tollens. Pertama, terdapat pernyataan, jika Anda makan makanan manis, dan ada premis dalam teks, ketika Anda makan makanan yang manis, bakteri akan menggerogoti sisa gula pada gigi. Kita menggunakan modus ponens untuk mendapatkan simpulan. Untuk pernyataan ketika Anda makan makanan yang manis sebagai P, dan pernyataan bakteri akan menggerogoti sisa gula pada gigi merupakan Q. Pernyataan jika Anda makan makanan manis pada soal merupakan P. Sehingga jawaban adalah pernyataan Q. Bakteri akan menggerogoti sisa gula pada gigi. Berikutnya, dalam soal ada pernyataan, asam yang dihasilkan bakteri tidak semakin banyak. Dan ada premis dalam teks, semakin banyak gula yang dimakan bakteri, maka semakin banyak pula asam yang dihasilkannya. Kita menggunakan modus tollens untuk mendapatkan simpulan. Untuk pernyataan, semakin banyak gula yang dimakan bakteri sebagai P, dan pernyataan, semakin banyak pula asam yang dihasilkannya merupakan Q. Pernyataan, asam yang dihasilkan bakteri tidak semakin banyak pada soal merupakan negasi Q. Sehingga jawabannya adalah negasi P. Gula yang dimakan bakteri tidak semakin banyak. Selanjutnya, kedua simpulan kita gabungkan dengan kata atau, sesuai penghubung di soal, dan juga sesuai dengan silogisme disjungsi. Jawabannya menjadi, bakteri akan menggerogoti sisa gula pada gigi, atau gula yang dimakan bakteri tidak semakin banyak. Pilihan D yang tepat. Sobat Bintang, selesai sudah untuk simpulan implikasi dalam materi pengenalan umum. Jangan lupa, Sobat Bintang berlatih kembali ya, biar makin paham dengan materi ini. Semoga bermanfaat penjelasan dari kakak. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.